Bapa di sorga, inilah kebanggaan kami bahwa Kristus ada di pihak kami. Dan firman-Mu lah yang berkata, kalau Tuhan ada di pihak kami, siapakah yang akan menjadi lawan kami? Kami bersyukur Engkau masih berkenan atas kehidupan kami sampai saat ini. Oleh anugerah Allah kami boleh ada di awal bulan yang ke-9 ini. Berkumpul bersama memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami sudah mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Saatnya kami duduk diam di kaki-Mu. Berbicaralah kepada kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran kebenaran bagi seluruh umat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, saudara dan saya sekarang sudah ada di bulan yang ke-9. Dan di bulan yang ke-9 ini, saudara-saudara sekalian, sesuai dengan tema kita akan berbicara mengenai kesehatan keuangan. Pada bulan yang lalu kita sudah berbicara kesehatan hubungan atau relasi yang sehat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kaya dengan segala kebenaran yang menyinggung atau berbicara membahas seluruh tatanan kehidupan manusia. Maka salah satu sisi yang lain yang Alkitab ajar kepada kita adalah bagaimana kita mengelola keuangan yang sehat. Itulah sebabnya pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mengelola, bagaimana kita mengatur, bagaimana kita menata keuangan yang sehat seturut dengan firman Allah. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, memang kita masih ada di sisa peristiwa atau keadaan, yaitu pandemi yang belum habis atau yang belum selesai secara total. Tetapi tahukah Bapak Ibu saudara-saudara, di masa pandemi yang memuncak di beberapa tahun yang silam, ada satu berita atau kisah yang sesungguhnya sangat menyedihkan. Yaitu bahwa semasa pandemi, tingkat atau angka perceraian di Indonesia meningkat tajam, meningkat drastis. Dan penyebab utamanya adalah masalah keuangan. Ini yang dicatat berdasarkan data dari Kementerian Agama. Ada orang pasangan-pasangan suami istri yang mendatangi KUA, kantor urusan agama, untuk mengajukan gugatan cerai. Memang gugatan atau alasan orang bercerai itu bukan hal yang baru kita dengar.
Tentu ada banyak penyebab orang akhirnya bercerai. Tapi di masa pandemi, penyebab utama mengenai perceraian itu adalah masalah keuangan. Barangkali saudara bisa paham kenapa. Memang di masa itu ada banyak orang yang akhirnya putus usaha atau tidak mendapatkan lagi mata pencaharian karena banyak yang tutup dan banyak yang bangkrut dan lain sebagainya. Saudara-saudara, hal ini berarti ternyata bahwa cara kita mengelola dan memiliki keuangan yang sehat itu menjadi sangat penting. Jangan saudara berkata dulu dalam hati, uang saya sedikit, jadi tidak perlu harus ada aturan ini dan itu. Uang saya pas-pasan, tidak perlu dikelola karena terlalu sedikit. Mau sedikit, mau setengah banyak, atau banyak sekali, perlu dikelola. Barangkali saudara juga pernah mendengar bagaimana orang yang tadinya kaya raya mendadak bangkrut. Mendadak tidak punya apa-apa lagi. Berbicara mengenai tata kelola. Mengelola atau menata uang itu dengan baik. Seperti tadi saya katakan di awal, kita sangat bersyukur atas kebenaran yang Alkitab tandaskan kepada kita. Karena Alkitab itu memberikan kita solusi, memberikan kita cara. Oleh sebab itu hari ini menjadi pertanyaan awal bagi kita adalah bagaimana caranya? Agar kita memiliki keuangan yang sehat. Bukan masalah banyak. Bukan masalah kita berlimpah-limpah. Atau bukan karena kita uang sedikit. Tidak perlu dikelola. Saudara, cara yang pertama yang harus kita miliki bersama sesuai dengan apa yang Alkitab katakan di ayat yang kelima bagian A. Jangan menjadi hamba uang. Ayat yang kelima berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Janganlah kamu diperbudak oleh uang. Janganlah uang menduduki prioritas utama tertinggi di dalam hidup kita. Alkitab yang membicarakan, Alkitab yang berbicara, Alkitab yang melarang kita. Yesus pernah memperingati orang-orang atau murid-murid atau orang banyak yang datang berbondong-bondong mengikut dia. Jangan kamu mengabdi kepada dua tuan. Kepada Mamonkah atau kepada Tuhan sendiri. Sebab ada banyak orang yang berkata Tuhan itu ada. Aku percaya kepada Tuhan tapi tanpa disadari bukan Tuhan yang menjadi pengutama dalam dirinya. Adalah yang lain termasuk uang, termasuk mamon. Memang saudaraku sekalian harus kita akui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini butuh uang. Tidak bisa dipungkiri. Gereja butuh uang, pelayanan butuh uang. Semua sendi-sendi kehidupan membutuhkan uang. Kita tidak a priori terhadap ini, kita sependapat. Tetapi sekalipun demikian, bahwa kita butuh uang dalam seluruh lini kehidupan kita, bukan berarti kita harus menjadi atau memberi diri, merelakan diri kita menjadi hamba daripada uang itu sendiri. Hamba uang itu artinya saudara sekalian adalah kita memprioritaskan atau kita mengutamakan uang daripada Tuhan. Namanya saja hamba. Kalau kita disebut hamba Tuhan berarti Tuhan yang utama. Tuhan yang harus kita turuti. Tuhan yang harus menuntun kehidupan kita. Itu namanya hamba Tuhan.
Berarti kalau disebut hamba uang, uanglah yang menjadi prioritas utama. Uanglah yang menduduki urutan tertinggi di dalam kehidupan kita. Bahkan lebih daripada itu, kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Sekali lagi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menghalalkan segala cara itu artinya dia abaikan. Dia tidak mau tahu apakah ini melanggar firman atau tidak, yang penting aku mendapatkannya. Sekali lagi, prinsip ini tidak boleh melekat pada diri kita. Ada banyak orang yang berusaha menghalalkan segala cara, tidak mau tahu apakah ini bertentangan dengan kehendak Allah atau tidak. Yang penting aku mendapatkannya. Yang penting itu memenuhi kehidupan, memenuhi kebutuhan saya. Itu sebabnya orang tidak takut mencuri, korupsi, menipu. Kalau orang mencuri, orang korupsi, orang menipu, berarti dia mendapatkan, memperoleh, meraup sesuatu bagi dirinya, walaupun itu bertentangan dengan hukum. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab sangat jelas mengingatkan kita hari ini supaya kita tidak menjadi hamba uang. Dalam 1 Timotius pasal 6, ayat yang ke-8 bilang begini, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tapi saudara kan berkata di dalam hati, kalau hanya untuk makan dan pakaian, bagaimana dengan kebutuhan yang lain? Kita butuh kebutuhan-kebutuhan lain di keluarga kita. Betul, makanan dan pakaian itu bukan hanya berbicara apa yang kita makan, lalu berbicara dengan pakaian ini. Artinya adalah, kalau itu sudah memenuhi kehidupan kita, memenuhi kebutuhan kita, atau mungkin belum sampai memenuhinya, itu kita harus merasa cukup untuk sampai ke situ. Nanti kita masuk pada bagian yang kedua. Ayat yang ke-9 dikatakan, saudara sekalian, dari 1 Timotius pasal 6, ayat 9 bilang begini, 1 Timotius pasal 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Garis bawahi kata mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Artinya dia menghalalkan segala cara. Dia melanggar hukum, melanggar ketetapan. Yang penting saya mendapatkannya. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan. Alkitab yang berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Di ayat yang ke-10 ini dikatakan kejahatan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan disebut uang. Jangan salah membacanya. Akar segala kejahatan ialah uang, bukan. Cinta uang. Artinya menjadi hamba uang. Menjadikan uang segala sesuatunya. Terutama dalam dirinya. Maka tidak heran Alkitab berkata, sebab oleh memburu, mengejar, mendapatkan uang itulah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Menyimpang dari iman. Ini penting direnungkan oleh kita. Menyimpang dari iman. Apa artinya menyimpang dari iman? Dia lawan apa yang dia iman. Saya yakin semua kita pernah sadar dan juga sadar. Sadarnya begini.
kita tahu itu tidak boleh. Dan kita percaya itu tidak boleh. Kita tahu itu firman Allah. Kita yakin memang Alkitab melarang. Tapi kita sengaja untuk melanggarnya. Pernah Bapak Ibu lakukan itu? Kita sadar Allah melarang kita tidak boleh lakukan itu. Tapi kita sengaja untuk melanggarnya. Ini yang disebut menyimpang dari iman. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita butuh dan memerlukan uang, uang itu harus kita ingat hanya sebagai sarana kehidupan, bukan tujuan hidup, bukan pemimpin pemandu, bukan yang mengatur hidup kita. Yang mengatur hidup kita adalah Tuhan yang empunya langit dan bumi. Yang kedua, bagaimana kita mengelola uang atau keuangan kita yang baik dan sehat itu. Hal yang kedua, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Masih di ayat yang kelima bagian A. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara sekalian, natur manusia atau sifat dasar manusia adalah tidak pernah merasa cukup. Itu sudah bawaan dari sana. Apa yang menyebabkannya? Dosa. Tidak pernah merasa cukup. Mungkin saudara pernah bekerja sebagai karyawan. Lalu saudara berkata dalam hati, kalau saya dikasih gaji sekian, saudara yang menentukan dalam hati, itu cukup bagi saya. Dan saya sudah sangat senang dengan itu. Dan itu akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan saya. Pasti pernah berpikir demikian. Lalu seiring berjalannya waktu, yang saudara harapkan itu tercapai. Artinya gaji, nilai nominal yang sudah ditetapkan itu tercapai sesuai dengan yang saudara harapkan. Apa yang terjadi setelah itu ada di tangan saudara? Maka muncul keinginan berikut. Ini ternyata tidak cukup juga. Kalau saja dinaikkan sekian lagi. Tadi udah merasa cukup, oh segitu saja saya sudah bangga, bahagia. Pasti terpenuhi semua kebutuhan saya. Naik. Sesuai tadi standar yang paling bawah, naik seperti yang kita harapkan. Lalu itu tercapai. Waktunya berjalan terus. Lalu saudara berkata lagi apa? Ternyata tidak cukup. Gak usah 100%, gak usah 50%. Bos, naikkan 20% saja. Dari yang sudah ada sekarang. Pasti cukup. Karena saudara bekerja maksimal, bekerja bagus di perusahaan atau di tempat kerja. Lalu perusahaan atau pemimpin perusahaan itu naikkan seperti yang saudara harapkan. Walaupun saudara tidak bilang. Tapi ya keinginan itu tercapai. Pertanyaan saya. Apakah saudara berkata terima kasih sudah sampai seperti yang saya inginkan. Dan cukuplah ini sampai aku mati di tempat ini. Ternyata juga tidak. Mau berapapun selalu merasa tidak pernah cukup. Tapi firman berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Makanya ukur, termasuk keuangan kita juga diukur. Jangan ikuti gaya pola hidup orang lain. Tidak boleh kita ikuti itu. Kita yang tahu. Memang ada orang yang sukanya bersenang-senang gitu ya. Ya kalau mampu ya enggak apa-apa gitu ya. Saya yakin saudara setuju. Kalau saudara makan di luar, lalu makan di rumah, pasti beda pengeluaran. Walaupun lebih kenyang yang di rumah. Nah saudara-saudara, lalu akhirnya, karena ingin bersenang-senang saja, apa yang terjadi?
kesukaran datang. Itu sebabnya Amsal pasal 21 ayat yang ke-17 memperingatkan. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Ini berbicara gaya hidup yang berlebihan, gaya hidup yang tak terkontrol, gaya hidup yang ingin menikmati segala sesuatu tanpa memikirkan apa yang kita atau dia miliki. Saudara-saudara, mulai dari zaman Alkitab sampai hari ini, orang sudah tahu ini, sudah melihat ini. Maka Raja Salomo, saudara-saudara, dalam kitab yang dia tulis di masa tuanya. Kitab yang ditulis oleh Salomo di masa tuanya adalah kitab Pengkhotbah. Di pasal 6 ayat 9 bilang begini. Ya. Pengkhotbah pasal 6 ayat 9. Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Sebab dengan kita melihat maka makin muncul keinginan. Kalau saudara mampu hanya melihat dan merasa puas, tidak ada masalah. Tapi ketika saudara melihat lalu muncul keinginan, aku ingin memiliki itu. Kalau saudara mampu mendapatkannya setelah melihat, puji Tuhan. Tapi ketika saudara tidak mampu lalu memaksakan diri, ini yang akibatnya membahayakan. Salomo berkata, jika kita hidup mengejar nafsu duniawi, maka semuanya akan sia-sia. Sekali lagi saya mengulang, karena itu natur, itu bawaan dasar manusia yang tidak akan pernah puas. Itu sebabnya firman Tuhan berkata kita harus belajar menahan diri. Dan mencukupkan dengan apa yang ada. Menahan diri. Saudara, sekarang kita sedang ada di satu zaman yang memancing atau menuntut kita untuk masuk pada apa yang disebut dengan gaya hidup hedonisme. Gaya hidup konsumerisme. Gaya hidup hedonisme mencari kesenangan, mencari kebahagiaan yang dia tidak sanggup mendapatkannya. Konsumeris itu artinya tidak pernah merasa puas. Sudah punya handphone yang seperti ini ingin ganti. Sudah punya kendaraan seperti ini ingin ganti padahal tidak ada masalahnya. Hanya karena berkata, kok handphonenya bagus ya. Ini sudah ketinggalan zaman padahal baru 6 bulan. Kenapa? Karena casingnya bagus. Lalu kita berusaha mendapatkannya. Itu namanya konsumeris. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa merasa puas? Kita harus mencukupkan diri dengan apa yang diberikan Allah kepada kita hari demi hari. Sekalipun itu masih kurang. Baik bila dibandingkan dengan apa yang telah kita nikmati sebelumnya. Dan juga sekalipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk masa depan. Kita harus mencukupkan diri dengan bagian kita saat ini. Mengarahkan diri kita pada pikiran, pada keadaan kita yang sekarang. Inilah cara yang ditawarkan, cara yang ampuh. Supaya kita merasa puas. Syukurilah apa yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Syukurilah apa yang ada dalam hidup kita hari ini.
bersyukurlah. Yang terakhir, bagaimana kita mengelola keuangan kita dengan baik dan sehat sesuai dengan firman Allah. Kita harus percaya bahwa Allah memelihara hidup kita. Percaya akan pemeliharaan Tuhan. Di ayat yang kelima bagian B sampai ayat 6 bagian A. Firman Tuhan bilang begini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Amin. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini, menarik sekali. Dan saudara pahami baik-baik ayat ini, ada dua janji yang luar biasa di sini. Yang pertama, Tuhan berkata, aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Yang kedua apa? Aku tidak akan meninggalkan engkau. Dengan kita percaya Allah tidak membiarkan dan percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita, saudaraku. Dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Saudara, iblis tidak pernah senang atau setuju kalau kita hidup menurut kehendak Allah. Itu sebabnya iblis berusaha menjatuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan cara menanamkan kekhawatiran di dalam diri kita. Menancapkan kekhawatiran di dalam diri kita. Maka ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, berbagai kebutuhan hidup, iblis membisikkan sesuatu kepada kita. Supaya kita menyelesaikan masalah yang sedang ada itu dengan melanggar ketetapan firman. Allah tidak pernah menghendaki kita menyelesaikan masalah hidup dengan melanggar firman. Saya ulang sekali lagi. Allah tidak pernah menghendaki kita menyelesaikan masalah hidup, pergumulan hidup dengan melawan atau melanggar ketetapan Allah. Atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Allah tidak menghendaki itu. Tapi berapa banyak orang termasuk juga ada dalam kisah dalam Alkitab. Ada orang mencoba melakukan sesuatu dengan melanggar ketetapan Allah. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Seharusnya prinsip hidup kita, kalaupun aku tidak bisa mendapatkannya, dan aku tetap hidup seturut dengan kehendak Allah, aku harus melakukan apa yang dikenan Allah. Tawaran dunia, tawaran-tawaran yang bertentangan dengan firman pasti ada datang dalam hidup kita. Lalu kalau demikian apa solusinya? Alkitab berkata kita harus percaya. Sekali lagi kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Setiap kita sudah pernah menghadapi kesulitan-kesulitan hidup hampir di ujung maut ya, kalau saya berkatakan itu. Waduh, kita tidak tahu lagi harus berbuat apa-apa, tinggal selangkah lagi kita jatuh. Kita tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi dengar, kenapa saudara bisa ada sampai hari ini? Kok bisa ya ada sampai hari ini? Dan saudara berkata, saya sudah berjuang mati-matian sampai lakukan ini dan itu. Dan itulah yang membuat saya sampai hari ini ada. Kalau kita bisa melewati itu semua,
Bukan karena hebat, hikmat yang ada pada diri kita, hikmat dunia. Tapi itu Tuhan yang menolong kita. Walaupun diizinkannya, kita harus tertatih-tatih untuk mendapatkan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengajar kita hari ini untuk mengelola, menata keuangan yang baik dan sehat. Dengan cara yang pertama, jangan menjadi hamba uang. Sekalipun kita butuh uang, tapi tidak boleh mengganti kedudukan Allah. Artinya uang di atas Allah. Allah harus tetap menjadi prioritas utama kita dalam hidup ini. Yang kedua, belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan percayakan kita miliki dan kita nikmati sampai hari ini. Dan yang ketiga, percaya akan pemeliharaan Tuhan, bahwa Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Kita tunduk kepala, kita bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan dan mengajar setiap kami. Bahwa kami tidak boleh menjadi hamba uang. Kami harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan percaya bahwa pertolongan-Mu, pemeliharaanmu selalu tepat pada waktunya. Mampukan kami hanya hidup untuk Engkau di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih untuk firman ini. Kami bersyukur Roh Kudus menolong kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.